Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok 2. Perkenalkan, saya Nabila, Saya Fadil, saya Kaisar. saya Halisa. Selamat menyaksikan cuplikan video tentang PPN. See you. Alisa, berikan ibu tisu. Iya, Bu. Dah. Aduh, uang aku cuma 40.000 nih. Ya. Tisu 25, pembersih kaca 15. Cukup kali ya? Ada membernya nggak, Mbak? Gak ada. Katanya jadi 45.000 ya, Mbak? Hah? Gimana sih, Mas? Mahal banget. Coba lihat dulu, Mbak. Apaan sih PPN? Kok ada PPN sih? Berikut adalah pembahasan tentang PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menumpukan pajak pertambahan nilai dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan jasa kesenian dan hiburan. Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung atau sejenisnya meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, uang, emas batang, dan surat berharga. Atau jasa yang dikenakan PPN. Barang atau jasa yang dikenal pajak pertambahan nilai jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda membedakan mana barang yang dikenakan PPN dan tidak, berikut adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif pajak pertambahan nilai 11%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20%, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Setelah mengenal apa saja barang dan jasa yang dikenakan PPN, sekarang saatnya kita membahas besaran tarif yang dikenakan. Penentuan besaran tarif pajak pertambahan nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berikut ini daftar tarif dari PPN. Tarif pajak penambahan nilai 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak penambahan nilai 100% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. Pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai mengikat pembeli dan penjual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun, kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai merupakan kewajiban penjual atau pengusaha kena pajak atau PKP. Penjual atau PKP kemudian melanjutkan pemungutan PPN secara akumulatif ke Ditjen Pajak. Bukti pemungutan pajak pertambahan nilai ini disebut dengan faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lain-lain. Penjual wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. Tarif pajak penambahan nilai yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nanti dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika kita tidak menentukan keterangan pajak penambahan nilai pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk pajak penambahan nilai. Beberapa contoh barang yang terkena PPN antara lain pakaian, tas, sepatu, pulsa, telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik. Selain itu, jasa layanan streaming, film, dan musik yang biasa kita pakai seperti Netflix dan Spotify juga memungut PPN. Itu ya. Tapi gimana dong? Aku cuma bawa 40.000. Dan udah dipakai uang saya aja dulu. Oke deh. Ini Kak. Iya. Ini Mbak barangnya. Terima kasih sudah berbelanja di Lilimart. Makasih Mas. Ibu, aku pulang. Bombastic side eye. Masa gitu sih? Gimana? Cukup guys. Iya. Kok jadi aneh ya? Oh iya kan? Kemudian melaporkan pemungut